ruang penuh makna dari sebuah diksi. Asas kekeluargaan selalu dijunjung tinggi. Kepentingan bersama adalah hal yang pasti. Bermacam fungsi dibutuhkan negeri ini. Kini, sang pertiwi dilanda pandemi. Peranmu selalu dinanti, wahai koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Public Speaking Competition yang diselenggarakan oleh Kopma UNY tahun 2020 dan teman-teman generasi muda kebanggaan Indonesia yang berbahagia. Syukur tiada tara karena kita dapat bersua dalam kesempatan yang baik ini. Perkenalkan, saya Fedora Fidela, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau Kopma UNY yang ke-38. Semoga sukses selalu, segala cita dapat tercapai, semakin dicintai banyak orang, dan dapat menebarkan kebermanfaatan, serta dapat turut membantu untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Peran Koperasi di Tengah Pandemi. Seperti yang kita tahu, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terkena dampak, termasuk di bidang ekonomi. Dilansir dari Republika 25 Oktober 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyampaikan bahwasanya pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan yang serius untuk pergerakan ekonomi nasional. Selaras dengan hal tersebut, koperasi memiliki potensi untuk menjadi solusi. Pada tahun 2020 ini, koperasi berusia 73 tahun dan tentunya kiprahnya di bidang pergerakan ekonomi nasional tidaklah diragukan lagi. Seperti yang kita tahu, bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, koperasi juga memiliki dampak yang dirasakan, yaitu penjualan yang menurun, modal usaha yang berkurang, dan terhambatnya kegiatan koperasi termasuk di bidang distribusi. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu tahu bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting di tengah pandemi ini. Yang pertama, koperasi memiliki peran penting sebagai wadah pelaku usaha dan sumber permodalan. Dan dalam hal ini, koperasi bisa menunjukkan eksistensinya sebagai pahlawan ekonomi yang nantinya dapat berpotensi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Untuk peran yang kedua, koperasi dapat memperluas pasar dengan sistem digitalisasi koperasi. Dalam hal ini, segala transaksi dapat dilakukan secara elektronik dan secara otomatis akan mempermudah proses jual beli. Peran koperasi selanjutnya yaitu menjaga likuiditas dan juga solvabilitas. Dalam melakukan segala kegiatan di koperasi, koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga profesionalitas, termasuk ketika memberikan fasilitas kredit kepada para anggotanya. Peran koperasi selanjutnya adalah koperasi sebagai badan usaha yang kreatif dan juga inovatif. Dalam hal ini, kita perlu tahu bahwa banyak usaha kecil menengah yang telah gulung tikar atau memiliki penurunan dalam penjualannya. Dan adanya koperasi bisa memberikan penyaluran ide untuk usaha kecil menengah tersebut, supaya dapat beralih menjadi memproduksi barang-barang yang dibutuhkan seperti saat ini. Contohnya, bidang usaha batik yang tadinya hanya memproduksi pakaian batik, saat ini sesuai keadaan pandemi dapat memproduksi seperti masker batik dan lain sebagainya sesuai kebutuhan saat ini. Dengan adanya koperasi tentu sangat membantu perekonomian di Indonesia ini. Dan dengan eksistensi koperasi,
Dengan nilai-nilai gotong royong dan juga kekeluargaan yang dijunjung tinggi, harapannya koperasi dapat membantu untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, pesan saya untuk koperasi Indonesia, beribu rintangan bukan suatu halangan, dengan asas kekeluargaan jadi pedoman. Bangkitlah koperasi, jayalah selalu, demi ekonomi Indonesia semakin maju. Terima kasih. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.